Selamat pagi guys. Sekarang hari kesekian, gue udah lupa banget hari. Nggak tahu ini hari dan tanggal berapa. Oh, tanggalnya gue inget, 26 hari ini. Sekarang kita mau nyebrang dari Banyuwangi atau pelabuhannya disebut Ketapang ya. Itu mau nyebrang ke Gilimanuk, Bali. Setelah itu mau lanjut lagi ke Pulau Menjangan. Kemarin sempat viral, banyak influencer yang kesana juga. Tapi kalau ini kita karena planning lokasinya bagus. Caca juga bilang ada tempat yang bisa dikunjungi, ada penginapannya juga. Kita lihat gimana caranya nyebrang dan bagaimana prosedur yang sekarang berlaku, karena gue berangkat ketika sekarang zaman COVID-19. Jadi ada kewajiban untuk tes. Kemarin udah tes pakai antigen menggunakan aplikasi namanya Halodoc. Ada print-printan juga yang udah kita siapin untuk kalian untuk disaksikan. Kita nyebrang dulu guys. Mau berangkat sekarang udah menempuh sebanyak 1475 kilo ya, dengan rata-rata konsumsi bahan bakar 1:10,7. Bahan bakar kira-kira udah keluar 708.000 dengan menggunakan biosolar. Kita lanjut lagi perjalanan ini karena belum selesai sampai Bali. Ini ada komunitas juga nih, Pajero ya, siap nyebrang juga nih. Kayak bapak-bapaknya udah di sini kayak nih. Kita bukan, kita beda. Info untuk harga tiketnya 182.500. Ini dibayarin virtual ya guys. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk naik lebih dulu. Jadi tadi ada rombongan mungkin nggak mau terputus guys. Jadi yang reguler disuruh duluan. Dari tadi udah cekin-cekin terus nih tiket untuk masuk dan yang lain-lainnya. Sing mana Pak? Masuk. Nah, sekarang akhirnya mau masuk ke kapal namanya KMP Trisila Bakti 1. Udah lama banget nih. Jadi mobil itu disusun guys di dalam. Oke. Asik. Kita yang pertama banget nih. Oke, kita udah parkir di dalam. Jadi di dalam itu disusun sama awak kapalnya. Bagian kiri atau kanan, di stack semuanya biar rapi dan pastinya bisa muat banyak guys. Gitu aja nggak banyak sih, karena kita nggak mau turun juga di sini. Bahaya lagi zaman begini. Pastikan mobil dalam kondisi yang aman. Jadi mau ditinggal apa kalian di dalam, pastikan kondisinya aman. Kita nggak tahu guys. Namanya di kapal kan takutnya ada-ada aja nih. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Mana tuh yang bilang real man use three pedals? Punya three pedals tapi punya ini nggak nih? Yang santai-santai aja guys. Kita itu sebenarnya jadwalnya itu jam 12 ya. Sekarang jam 10.42 kita udah di tengah laut. Kapan lagi jalan di tengah laut? Ada tips nggak untuk cewek-cewek yang ikut road trip sama pacar atau sama suaminya nih?
Mungkin pikirannya bosen, takut hal nggak menyenangkan di jalan. Kalau kalian bosen ya, misalnya kalian suka ngapain nih, suka nonton Netflix, sebelum berangkat downloadin dulu tuh series ya. Itu kan pasti panjang-panjang, mau itu Korea, US, series apapun itu download dulu. Jadi di perjalanan kalian bisa sambil nonton kalau lagi bosen. Terus bawa benda-benda empuk kayak boneka, bantal. Jadi kalau kalian ngantuk bisa tidur. Dan yang paling penting kalau selama road trip tuh tingkat kreativitas kalian itu sangat diuji ya. Dalam segala sisi ya, di segala bentuk juga. Jadi road trip tuh bukan cuma jalan di perjalanan aja, tapi ada hal-hal lain di luar itu kan. Apalagi kalau kalian pergi sama keluarga, entah sama suami atau udah sama anak, itu bakal lebih lagi tuh, level kreativitasnya bakal lebih diuji lagi. Jadi kalian harus banyak akal sih. Itu aja. Dan kesabaran ya. Ya, sabar harus, sama pastinya banyak akal. Kayak kalau kalian mau road trip lama, pasti kan baju tuh nggak akan banyak nih bawanya. Kalian mau bawa baju satu lemari kan nggak mungkin. Jadi kan harus ada saat-saat kalian harus nyuci, nyetrika, jemur. Nah itu harus kalian pikirkan. Kalau kalian pakai produk-produk yang cuma ada di Jakarta, contohnya kalau cewek pakai krim muka misalnya yang cuma ada di Jakarta, ya bawa lebih. Sama kayak sunblock gitu-gitu tuh harus dibawa sih. Mendingan bawa daripada nanti nyari di kota-kota kecil belum tentu ada. Jadi mendingan udah prepare. Toh kalian bawa mobil. Untuk ngegerebek rumahnya ada apa aja nih di bagian belakang nih? Aduh. Cucian segambreng. Cucian ya, daleman yang pasti itu kan harus dicuci terus. Nggak mungkin kalian pakai cucian nih. Digantung-gantung nih, mobil luar biasa ya. Ya itu, kayak daleman itu kalian harus selalu cuci kan. Jadi kalau bayangin aja kalian misal pergi 2 minggu, sehari ganti 2 kali daleman. Berarti masa kalau kalian nggak mau nyuci harus bawa 28 minimal. Atas bawah kan ribet kan. Jadi ya itu yang harus kalian pikirin tuh, gimana caranya buat tetap bisa pakai baju-baju kalian gitu. Soalnya pun kalau mau ke laundry kiloan itu kan pasti kan makan waktu ya. Pasti ada waktu nyuci, ngeringin, nyetrikanya. Jadi kalau misalkan kayak kita stay di Bali, misalkan mau stay sebulan, mungkin ada tengah-tengah bulan yang masih bisa cuci ya. Cuman perjalanan dari Jakarta ke Bali itu. Dan resikonya lebih besar sih sebenarnya kalau lagi ini, karena gini ya, kalian itu kita kondisinya lagi pandemi gini. Jadi lebih baik tuh kalian semuanya take care of your own stuff lah. Kayak barang-barang kalian ya tanggung jawab kalian gitu. Lebih baik kalau kita nyuci sendiri, kita memang bersih. Kalau ditaruh di laundry kiloan mungkin murah dan mungkin waktunya juga panjang. Terus belum tentu kan itu bersih gitu. Takutnya dicampurin sama apa-apa atau abis disetrika terus ada yang bersihin kan nggak tahu gitu. Memang nggak semuanya ya, tapi kita menjaga takutnya aja ya. Karena barang kita kan perjalanan panjang nih guys. Takutnya di perjalanan ada sakit atau apa. Mendingan kita mewanti-wanti untuk mengerjakan semuanya ya. Jadi dengan kontrol kita juga sih. Ya harus prepare. Sabun cuci itu harus lah, karena biar gimana kalau kalian males banget nyuci nih, kan masker kalian harus dicuci juga. Iya, kecuali kalian punya masker medis yang banyak. Tapi itu juga tetap aja sih kalian tetap butuh alat cuci, karena kalian pengen semua yang kalian pakai itu bersih kan. Masa buat diri kalian sendiri kalian pelit sih? Duh. Halo. Sehat tuh mahal ya. Halo. Jadi nggak usah pelit sama diri sendiri. Jangan mikirin orang lain terus ya, pikirin diri sendiri juga. Ada pikirin nih, berarti barang bawaan. Jangan lupa minuman juga yang cukup. Ya. Kalau gue jujur aja, kopi tuh nggak tembus guys. Jadi gue pakai minum nih ada energy drink. Gue nggak ini ya, nggak kelihatan, sorry. Ya tergantung sih kalian cocoknya mau minum kopi kayak atau jangan-jangan minum air putih aja bikin melek sampai 24 jam. Gue nggak ngerti. Yang penting tuh. Selain ini juga minum air mineral, itu cukupilah kebutuhan dasar Anda dalam hal cairan juga. Selain juga pikiran yang sehat, badan ya, juga minuman yang menunjang lah untuk perjalanan ini. Dan juga pasangan yang mendukung. Oke? Kalau nggak mendukung bahaya nih, capek bos perjalanan gitu kan.
Ada nggak semua cewek sih suka road trip kayaknya. Oh iya itu. Ada cewek yang nggak pengen, itu ribet banget jalan-jalan. Kayaknya mendingan nanti langsung nyampe aja. Padahal seru ya. Padahal Ada banyak banget destinasi yang bisa kita jumpai seperti ke Dieng. Ya lu mau naik pesawat ke Dieng, itu turunnya di mana gitu kan? Hampir nggak mungkin. Dan buat kalian ya, laki-laki, ini bisa menjadi tolak ukur kalian ya. Ini cewek diajak road trip, itu pasti kelihatan aslinya. Mau di depan kalian sok-sok imut, sok-sok kalem ya, sok-sok alim, sok-sok baik. Kalau udah ngerasain road trip, misalnya kayak ke Bandung aja deh gitu 3 hari, wah udah nggak mungkin bisa nutupin aslinya ya. Jadi kalian bisa tahu yang sebenarnya tuh antara kalian satu sama lain tuh kayak apa. Ya ini bukan yang ngajarin kayak bisa diajak susah, bukan gitu. Cuman gini, bisa hidup sederhana maksudnya gitu. Bukannya apa-apa, bisa diajak susah enggak, itu prinsip yang ya bukannya salah, cuman bagi gua nggak tepat lah. Ya gitu, misalkan orangnya sederhana, orangnya bisa kotor-kotoran, bisa jajan. Lo buktiin aja tadi tuh ke Bandung. Kan pasti makanannya juga nggak mungkin selalu makanan yang kayak di Jakarta ya. Ada makanan yang di Lembang yang agak jorok misalkan. Bukannya jorok sih ya, agak ngemper gitu ya. Bisa nggak makan begitu? Makan di Punclut mau apa enggak gitu kan? Mau kok makan makanan jajan misalnya di bawah Punclut aja nggak mau, ya tumbang lah, boncos ente. Ya ini balik lagi, road trip itu juga menguji kesabarannya. Beneran nggak katanya sabar? Jangan-jangan sabarnya dibuat-buat. Kalau perjalanan road trip 3 hari gitu kan, menuju Jawa Tengah aja nih ya, Semarang atau Solo, ya kalau beneran sabarnya dipura-pura ya kelihatan sih. Ini kesana, tiba-tiba macet, tiba-tiba ada pemeriksaan antigen tes atau PCR atau rapid lah di jalan tol. Nah di situ kan masih ada ngantri. Kita lihat bener sabar nggak nih? Pasti kelihatan guys. Macet aja atau tiba-tiba jalan ditutup atau lama. Itu kayak, aduh kapan nyampenya nih? Aduh berapa lama? Aduh. Kalau rewel-rewel kayak gitu ya, ini laut loh, jauh loh, tinggal gitu. Ya itulah, bukannya bilang yang seperti itu juga nggak bagus, nggak, mungkin kalian ada juga yang mencintai orang seperti itu ya. Tapi kalau untuk temen road trip yang enak, yang seru, yang juga kita juga ada kekreativitasan di sini diuji bener tadi. Kita sama-sama nemuin hal-hal baru nggak yang bikin kita juga seneng guys. Soalnya kalau perjalanan aja udah tidak menyenangkan gitu kan, moodnya nggak enak, nanti ketika sampai pun yang moodnya ke bawah ya. Ini kalau perjalanan juga happy, fun, ada destinasi baru ya kita cobain. Kalau tipenya diem-diem gitu, nggak mau ngobrol, kalian yang laki juga seperti itu juga, nggak mau jalan jauh, ceweknya ternyata suka road trip ya susah. Jadi emang satu frekuensi, jadi jalannya seru. Makanya gue nggak kaget ada sekeluarga yang naik Pajero baru ya, Journey of Wonder. Itu sekeluarga suka jalan-jalan. Ada juga yang kakek nenek keliling dunia ya, itu juga seru juga, punya pasangan yang seru. Itu kalian jadi ada part-partnya banyak banget, perjalanan seru banget sih. Jadi ya setidaknya hobinya sama lah, punya suatu passion yang sejalan gitu. Ada lagi pesan-pesan? Tidak. Bawa anak lebih baik. Program kali itu. Ya nggak guys, kayak kita jalan-jalan nih, kok suaranya udah kayak mendekati sama Gili Manuk nih. Agak reverse ya mesinnya. Gua nggak sabar mau cobain ayam betutu Ibu Lina. Halal katanya. Halal tulisannya gitu di Google Maps. Kita cobain. Sebenarnya nggak lapar sih belum. Cuman ya udah deket sih. Sayang nggak mampir. Setelah itu mau. Udah jam 12 juga di Bali berarti kan? Iya, sejam lebih cepat ya. Ini udah jam 12 di HP. Oh iya. Jadi jam di Bali 1 jam lebih cepat. Jadi di Banyuwangi tadi kok pagi jam berapa? 5-an. 5-an itu udah serasa jam 7. Sampai kaget. Sampai tadi kaget. Wah, kelewatan sih. Ini kelewatan sih. HP alarm nggak nyala. Ternyata pas lihat HP lah iyalah jam 5.30 cuy. Masih pagi banget ya. Gokil. Kita saksikan bentar lagi nih the moment of truth. Mendarat di Bali pakai Fortuner. Mobil apa ya? Polisnya apa nih? Altis apa Vios ya? Cakep juga nih. Ini bawa rombongan nih guys, kayaknya yang tadi nih, Pajero-nya. Nih, perlengkapan di mobil untuk syuting ya, gambaran sedikit. Dashcam itu sendiri, kemudian action cam untuk rekam kita. Ini navigasi nih. Enak banget nih kayak kalau misalkan mau lihat Google Maps.
By Raden Dim Store nih guys, jarang-jarang yang jual nih karena cuma satu dari satu. Jualan sendiri, pakai sendiri, ya nggak Lato? Enak banget nih ngeliatnya. Visibilitasnya sangat baik, bahkan bisa bisa diginiin juga. Enak banget ya guys. Cuman paling enak gue suka gini. Dan ini power station nih. Jakarta. 4 slot USB, 2 ampere ada 2, 1 ampere ada 2. 3 lighter. Ini buat dashcam trik. Ya ini kalau di Pajero sempit banget, nggak bisa naruh kayak gini nih, ngumpet banget sih. Selebihnya ya itulah. Ada apa lagi yang lain? Nah ini ternyata yang kemarin ngajak jalan-jalan Bro Jordan yang di Jogja waktu lalu guys. Nah dia ternyata ngefotoin nih. Hati-hati jalan Nyubang katanya. Lah ini kan mobil kita nih lagi di kapal. Sama ada satu lagi nih. Nah ini kemarin di Surabaya kita lagi makan rawon setan, ada yang ketemu lah ngeliat. Ya ini buat teman-teman yang mau nyapa ketemuan, mau kenalan, santai aja. Nambah temen, nambah silaturahmi, siapa tuh bisa ngasih referensi, rekomendasi tempat atau kayak Bro Jordan. Kita jalan-jalan di trek off-road atau di kuliner yang asik. Sampai ketemu guys. Nah, sekarang kita udah bersandar di Pulau Bali, Pulau Dewata ya, di Pelabuhan Gilimanuk. Sekarang kalau kita bisa lihat, ini lagi diturunin guys, belalai depannya. Makan di Ayam Betutu Ibu Lina. Ini dekat pelabuhan banget sih. Sekitar 5 menit sampai 10 menitan dari pelabuhan ke Ayam Betutu ini. Di sampingnya juga ada Ayam Betutu. Sepanjang jalan deh. Parah, banyak banget. Mungkin khas ini juga kan, karena Gilimanuk. Dari sini kita mau ke Nusa Bay. Langsung ada pelabuhan Lalang. Iya, Lalang namanya. Perjalanan sih kira-kira ya nggak sampai sejam katanya. Dan untuk rasa di sini gue sih enak gorengnya, nggak tahu bahasanya gimana. Pedas. Buat kalian yang suka pedas pasti suka. Nih tangan sampai gatal-gatal nih. Berarti cabenya beneran. Nah, kalau yang basah pedes banget, kalau yang goreng gue makan pedes, tapi ya pedesnya nggak begitu pedes. Disajikan dengan ada sambal mata, terus ada kacang tanah, goreng, terus juga ada sayurnya. Ada Sambal terasi juga. Enak, kalian harus coba. Tadi kita makan berdua itu setengah ekor, goreng setengah ekor, basah 145 dari sama nasi. Minumnya fresh tea sama larutan cap kaki 3. Jalan. Sejauh ini sampai Bali yang nanyain berapa konsumsi bahan bakar dalam bentuk rupiah, 732.800 sampai Lalang ya, Labuan Lalang untuk menyeberang ke Menjangan dari Jakarta, dan kita melewati Dieng dan yang lain-lain kota-kota di Pulau Jawa. Sebenarnya bisa lebih hemat kalau direct bro, cuman karena kita mampir-mampir ada destinasi yang nggak langsung, jadi dapatnya segini.